Sobat Ekonomis. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini bersama aku, Yefta. Kita di sini akan membahas sesuatu yang lagi marak banget di dunia perekonomian Indonesia, khususnya pada tahun 2025 ya, yang sudah memasuki pertengahan tahun. Pasti ada aja gak sih kondisi keadaan ekonomi yang ada di Indonesia, yang dimana bisa aja naik, bisa aja turun, dan kemungkinan secara perkembangannya itu melambat pada tahun ini. Pasti kalian penasaran banget nggak sih tentang perkembangan perekonomian di Indonesia? Kondisinya tuh gimana gitu. Jadi kalian harus simak baik-baik penjelasan yang akan aku share untuk sobat-sobat ekonomis yang ada di rumah. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Kita lanjut ya, gimana sih kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Tapi hal yang harus kita tahu terlebih dahulu itu bagaimana sih pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini, khususnya di kuartal pertama. Perekonomian Indonesia pada kuartal pertama di tahun 2025 itu hanya tumbuh sebesar 4,87% di tengah ketidakpastian global yang meningkat dibandingkan tahun lalu di kuartal pertama tahun 2024 itu sebesar 5,11%, di kuartal kedua 5,05%, kuartal ketiga 4,95%, dan kuartal keempat itu bisa naik lagi tuh ke 5,02%. Bisa dilihat data tahun 2024 ini memang cukup fluktuatif jika dibandingkan kuartal pertama di tahun 2024 dan kuartal pertama 2025. Ini menunjukkan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, yang dapat dikatakan tuh ekonomi Indonesia sedang melambat. Walaupun begitu ya, tapi ada hal yang mengejutkan loh di kuartal pertama di tahun 2025 ini, datang dari sisi produksinya. Di dalam bidang pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi itu sebesar 10,52%, didukung dari adanya panen raya padi yang menjadikan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Jadi dari sisi produksi, pertanian ini mendukung pertumbuhan faktor ekonomian yang ada di Indonesia. Terus industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan jasa digital juga tumbuh dengan positif. Walaupun presentasinya di kuartal pertama itu tidak sebaik dengan yang ada di tahun 2024. Tapi memperlihatkan juga ketahanan sektor-sektor utama perekonomian yang menjadikan hal inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu terpuruk banget sih. Nah, lalu kita harus lihat nih, apa sih yang bisa sampai terjadi? Ada 3 faktor penyebab dan sekaligus menjadi tantangan yang mempengaruhi kuartal pertama tuh nggak sampai 5%. Nah, yang pertama itu adanya konsumsi rumah tangga yang melempem. Jadi sebenarnya konsumsi rumah tangga itu adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi, sekitar 54,53% terhadap PDB di Indonesia. Tapi sayangnya pada kuartal pertama hanya meningkat 4,80% saja, yang jauh lebih rendah daripada tahun lalu, yang disebabkan adanya deflasi pada 3 bulan pertama di 2025 dan penurunan tabungan masyarakat juga yang mempengaruhi hal itu bisa turun. Nah, penurunan investasi ini yang kedua. Sebenarnya bahan bakar pertumbuhan ekonomi itu adalah investasi sih. Kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 28,3%. Tapi ya sayangnya itu lagi di kuartal pertama hanya mencatat pertumbuhan sebesar 2,1% saja. Hal ini terjadi karena adanya keraguan di kalangan pelaku usaha yang akhirnya menunda perluasan usaha mereka karena situasinya tuh yang tidak pasti dan tidak stabil. Ini dipengaruhi juga loh oleh sejumlah faktor eksternal seperti turunnya permintaan global terhadap produk manufaktur yang ada di Indonesia akibat melambatnya perekonomian di negara-negara tujuan ekspor. Bagian yang ketiga itu adanya pelemahan belanja pemerintah dan pemangkasan anggaran. Karena adanya penurunan konsumsi pemerintah sebesar 1,38%. Yang ini juga dikarenakan oleh Presiden Prabowo memangkas anggaran negara 300 triliun, yang dimana hal ini justru dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, di tengah-tengah faktor penyebab itu dan tantangan yang terjadi di Indonesia dan global juga, perekonomian Indonesia pada 2025 diproyeksikan harus tetap tumbuh dengan optimis yang didukung oleh mungkin peningkatan investasi,
serta informasi transformasi digital yang ada. Jadi sementara investasi diperkirakan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan yang didorong juga oleh penurunan biaya pinjaman dan kebijakan fiskal yang mendukung. Pemerintah juga perlu memperkuat sinergi untuk meningkatkan daya saing industrinya juga ya, memperbaiki iklim investasi serta mempercepat transformasi digital guna mendorong inklusi keuangan, memperluas akses pasar dan menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih inklusif dan inovatif. Nah, jadi seperti itu kondisi di perekonomian yang ada di Indonesia pada saat ini. Memang perekonomian Indonesia pada 2025 ini harus struggle lah, karena kondisi perekonomian global juga yang tidak menentu yang menyebabkan perekonomian Indonesia dalam pertumbuhannya itu sedikit melambat. Oke, sekian dari video saya. Semoga bisa mendapatkan hal yang bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sobat-sobat ekonomis yang telah nonton sampai habis video ini, dan bye-bye, selamat tinggal, ciao.